Umat Allah yang terkasih, selamat pagi dan salam dalam kasih Kristus. Relasi di antara kita kerap kali diwarnai oleh sikap sungkan dan menjaga hubungan baik. Ketika orang yang kita kenal berbuat salah, kita menjadi sungkan untuk menasihati karena takut hubungan menjadi rusak. Jangan takut untuk memberi nasihat dalam rangka menyelamatkan orang tersebut. Rasul Paulus meneguhkan kita. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. 1 Tesalonika bab 5 ayat 11. Ketika orang itu mendengarkan nasihat kita dan ia menjadi baik, kita telah mendapatkan dia kembali. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber belas kasih, di dalam diri Yesus Putramu, kami menemukan belas kasih dan samudera pengampunan-Mu. Semoga kami selalu menaruh belas kasih, mengampuni, dan memberi nasihat satu sama lain, guna menyelamatkan yang tersesat dan yang menjauh dari Dikau. Engkaulah Bapa yang maha baik, sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Umat Allah yang terkasih, Allah yang mengkomunikasikan dirinya dalam pribadi Yesus Kristus ialah Allah yang Maha Rahim dan penuh pengampunan. Dialah gembala yang mencari satu ekor domba tersesat untuk didapatkan kembali. Dan betapa besar sukacitanya ketika domba itu diketemukannya. Demikianlah kita harus meniru contoh dari Yesus untuk mencari dan memberi nasihat yang penuh kasih kepada saudara kita yang tersesat, yang hilang atau berdosa. Tindakan kita harus mengalir dari prinsip Allah, yaitu satu yang sesat harus dicari kembali dan tidak membiarkan seorang pun hilang. Dia harus digabungkan kembali dalam satu kawanan keselamatan. Saudara yang bersalah, haruslah kita ingatkan agar ia jangan semakin terperosok atau jatuh ke jurang kebinasaan. Yesus selalu mengajarkan untuk mendahulukan nasihat guna membawa kembali saudara yang bersalah. Jangan mudah menyerah dalam memperjuangkan keselamatan orang lain. Berdoalah selalu bagi yang tersesat dan mintalah kepada Allah pengampunan serta pertobatan bagi orang tersebut. Saudara dan saudari, bersama renungan ini saya mendesak keluarga Katolik untuk membangun persekutuan keluarga di mana dalam nama Tuhan Yesus kita dipersatukan. Sekarang banyak keluarga Katolik yang sudah meninggalkan kebiasaan bersekutu di rumah. Segala kebaikan dan keindahan dari suasana doa, merenungkan kitab suci, berdevosi rosario sudah menguap dari tengah-tengah keluarga Kristiani. Semua kebiasaan baik itu telah sirna dari tengah-tengah keluarga kita. Padahal Yesus katakan dalam Injil Matius tadi, di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka. Sabda Allah menjadi asing di telinga anak-anak. Tidak mengherankan juga jika keluarga Katolik belakangan ini banyak diterpa persoalan keluarga. Masihkah kita menutup mata, telinga kita, hati kita menyaksikan kehancuran keluarga-keluarga Katolik? Para suami, istri, anak-anak, banyak yang tersesat. 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 Banyak yang tersesat.
Bertobatlah supaya keluarga kita terselamatkan. Jangan berkeras hati dengan kesalahan dan kekeliruan yang sudah kita lakukan. Tetapi bukalah hati kita untuk mendengarkan nasihat dari orang lain. Jangan sampai kita disebut sebagai orang yang tidak mengenal Allah. Sana sudah nasihati kita, masuk telinga, keluar lagi. Sana datang dengan kehangatan, kita tolak. Dengarkanlah nasihat untuk kebaikan kita. Ketahanan keluarga Katolik sekarang ini sangat bergantung pada kesetiaan untuk bersekutu sebagai keluarga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau tidak mengharapkan seorang pun jatuh binasa. Engkau berkeliling desa guna menemukan kawanan domba-Mu yang sesat. Semoga kami tidak menjadi malas ketika nasihat kami untuk kebaikan orang lain ditolak. Buatlah kami bertekun juga dalam persekutuan keluarga untuk selalu menghadirkan Engkau di tengah-tengah keluarga kami. Terpujilah Engkau Tuhan, kini dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari dimampukan untuk memberi nasihat kepada yang tersesat, dan kita semakin bertekun sebagai keluarga menghadirkan Tuhan Yesus di tengah-tengah keluarga kita. Saudara-saudari diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.